Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis net present value atau NPV ya, sebagai tugas dari mata kuliah matematika lanjut. Dan dosen pengampunya Bapak Fahrudin Muhtarullah, SSI, MSc. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa ketika kita mempunyai uang di tahun 2021 sebesar misalnya 1 juta, mungkin di tahun 2040 nilainya akan berbeda, tapi dengan jumlah yang sama. Nah, di sini akan dianalisis gitu tentang present value. Kemudian, analisis net present value ini merupakan metode analisis investasi untuk atau berguna untuk yang pertama, menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek. Kemudian, yang kedua, membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini. Yang ketiga, menentukan nilai sekarang. Nah, nilai sekarang ya, present value dari penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di masa yang akan datang. Penerimaan ini cash inflow, pengeluaran cash outflow. Kemudian, net present value sendiri merupakan akumulasi dari nilai sekarang. Dari semua penerimaan bersih, cash inflow setelah dikurangi oleh pengeluaran. Pengeluaran di sini termasuk ke dalam biaya pokok dan juga bunga selama umur investasi atau periode. Nah, di sini terdapat tabel cash flow ya, di mana cash inflow sendiri ini merupakan penerimaan, cash outflows ini merupakan pengeluaran, net cash flow ini merupakan pengurangan antara cash inflow dengan cash outflow. Nah, di sini juga terdapat periode 0 sampai periode N. Periode 0, mengapa periode 0? Cash inflow-nya ini kosong ya, karena cash inflow untuk periode 0 atau penerimaan periode awal itu tidak ada ya, hanya ada juga cash outflow karena biaya awal gitu. Untuk biaya awalnya itu sebesar I0 di sini periode awal ya. Untuk net cash flow-nya kenapa min? Karena cash flow ini sendiri hasil dari cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Berarti 0 dikurangi dengan min I. Jadi hasilnya min I0. Nah, untuk periode awal ini cash inflow-nya ini dilambangkan dengan A1, cash outflow-nya dilambangkan dengan B1. Kemudian cash flow-nya ini berarti pengurangan antara A1 dengan B1. Nah, seterusnya sampai ke N. Kemudian untuk rumusnya sendiri terdapat 2 rumus. Nah, ini rumus pertama, ini rumus kedua. Nah, rumus pertama sendiri ini NPV ya. NPV ini min I0. Di sini kan tadi cash flow pada periode ke-0 ditambah dengan A1. A1 ini penerimaan awal dikurangi dengan pengeluaran pertama per 1 plus tingkatan bunga dipangkatkan dengan periode pertama, berarti 1 ya. 1 itu berarti periode pertama, kemudian plus A2 sini penerimaan kedua dikurangi dengan pengeluaran kedua per 1 plus tingkatan bunga dipangkatkan dengan 2. Ini periode kedua nyampe ke periode N. Atau bisa juga dengan singkat gitu. Rumusnya dengan menggunakan sigma. NPV atau NPV sama dengan cash flow periode ke-0 atau min I0 dengan ditambah T bergerak dari 1 nyampe N
dikalikan dengan AT min BT per 1 plus I pangkat T. Nah, bisa juga menggunakan rumus present value interest factor for annuity. Nah, di sini NPV sama dengan min I0 ditambah penerimaan awal atau A1 dikurangi pengeluaran pertama atau B1 dikalikan dengan P. P di sini merupakan present worth atau jumlah uang sekarang per atau dibagi dengan future worth atau jumlah uang yang akan datang dikalikan dengan I% atau tingkatan bunga, kemudian dikalikan dengan 1. Nah, 1 di sini kan periode awal, berarti seterusnya berarti ditambahkan dengan nyampe ke periode N, periode terakhir gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi di sini terdapat suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis bila NPV proyek melebihi dari 0, lebih dari 0. Nah, maksud lebih dari 0 di sini adalah jika penerimaan ya, atau di sini disebut A ya, A ini lebih dari B. Nah, maaf ya, A ini lebih dari B, kemudian jika kita membandingkan alternatif suatu proyek ya, misalnya kita mempunyai proyek A dan proyek B. Nah, NPV A dan NPV B sama-sama lebih dari 0, tapi pasti dengan jumlah yang berbeda ya, dengan nilai yang berbeda. Nah, maka ketika kita memilih NPV, maka pilihlah NPV yang terbesar. Maka jika kita mempunyai NPV A lebih besar dari NPV B, maka kita harus memilih NPV A. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Misalnya, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan 2 buah alternatif proyek untuk investasi. Misalnya proyek A memerlukan investasi awal untuk membeli mesin sebesar 20.000 US dollar. Umur ekonomis mesin diperkirakan 5 tahun. Pada tahun ke-5, nilai sisa mesin sebesar 5.000 US dollar. Biaya operasional yang dikeluarkan tiap tahun adalah sebesar 2.000 US dollar per tahun. Penerimaan dari penjualan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 sebesar 8.000 US dollar per tahun. Nah, untuk proyek B-nya sendiri, investasi awal untuk membeli mesin 10.000. Berarti pengeluaran ya, cash outflow periode ke-0. Umur mesin 5 tahun, periodenya selama 5 tahun atau N sama dengan 5. Nilai sisa pada tahun ke-5, nah pada tahun ke-5 adalah 1.000 US dollar. Biaya operasi per tahun berarti pengeluaran sebesar 5.000 US dollar. Penerimaan penjualan per tahun sebesar 10.000 US dollar atau cash inflow-nya per tahun ya. 5 tahun berarti selama 5 tahun itu 10.000. Tingkat suku bunga yang berlaku 10%, berarti I sama dengan 10%. Lakukan analisis NPV untuk memilih alternatif investasi terbaik. Nah, maka kita jawab, kita menggunakan tabel. Nah, kita menggunakan tabel di mana tabel di sini terdapat penerimaan, pengeluaran, dan cash flow. Nah, untuk periodenya sendiri ada periode 0 nyampe ke 5 karena jumlah periodenya tadi ada 5 gitu. Atau 5 tahun kan ya. Berarti nyampe 5. Nah, untuk periode awal, periode ke 0 tidak ada penerimaan kan ya. Tadi juga tidak ada penerimaan. Ada juga pengeluaran atau cash outflow sebesar 20.000 pada proyek A itu sebesar 20.000 US dollar atau investasi awal sebesar 20.000 US dollar. Maka pengeluarannya sebesar 20.000 US dollar. Nah, untuk periode ke-1 penjualannya itu kan periode 1 nyampe periode ke-5 penjualannya itu per tahun itu 8.000. Berarti penerimaannya itu sebesar 8.000 US dollar per tahun. Nah, ini ditulis sama ya. Kemudian dalam periode ke-5 ini ada sisa sebesar 5.000 US dollar. Jadi untuk penerimaannya itu
tahun 1 nyampe tahun ke-4 atau periode 1 sampai ke-4 itu sama-sama 8.000 US dollar. Sedangkan untuk tahun 5 ini sebesar 13.000 dolar US dollar. Kenapa? Karena penjualan ditambah dengan sisa mesin. Hasilnya sebesar 13.000 US dollar. Nah, ini kemudian untuk pengeluaran sendiri ini terdapat biaya operasional sebesar 2.000 per tahun. Maka ini mah untuk periode ke-0 pengeluarannya sebesar 20.000 US dollar. Karena tadi ada investasi awal ya. Kemudian untuk dari periode pertama nyampe periode kelima pengeluarannya itu sama-sama 2.000 US dollar. Nah, untuk cash flow sendiri, tadi itu cash flow itu rumusnya A kurangi B ya. Atau penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Maka penerimaan untuk periode ke-0 itu kan 0 ya. 0 dikurangi 20.000 berarti min 20.000 US dollar. Nah, untuk yang periode ke-1 itu 8.000 dikurangi 2.000 maka hasilnya sebesar 6.000. Nyampe ke periode kedua sama, periode ketiga sama, keempat juga sama. Nah, untuk ke periode kelima beda karena penerimanya sebesar 13.000 sedangkan pengeluarannya 2.000 ya. 13.000 dikurangi 2.000 maka hasilnya 11.000. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya ini kenapa ini P per A? Karena sama ya. Karena sama-sama 6.000 gitu cash flow-nya. Maka kita jumlahkan ya. Ini tingkat cash flow periode ke-0 min 20.000 ditambah dengan 6.000. 6.000 di sini. Nah, 6.000 di sini ini kan ini ya. Sama 6.000 dari periode ke-1 nyampe periode ke-4 itu sama. Berarti 4 periode. Nah, di sini juga dikalikan 4 ya. Nah, kali P, tadi tuh P per A itu kan present worth per A. Kali 10% dikali dengan 4 ditambah 11.000 dikali dengan P per F present worth dikali dengan future worth dikali 10% dikali 5. Nah, 5 di sini yang berbeda itu kan kelima ya. Kelima doang, periode kelima sama periode ke-0. Nah, maka ketika kita dijumlahkan hasilnya adalah 5.849,3 US dollar. Ini hasilnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini seperti ini. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini lebih dijabarkan ya, di mana periode pertama, periode kedua, periode ketiga nyampe periode kelima. Sama pada tadi itu lebih disingkat ya. Nah, hasilnya juga sama 5.849,3 US dollar. Nah, kita langsung ke proyek B. Investasi B. Sama ya kayak tadi. Maaf. Sama kayak tadi, di mana tadi juga terdapat penerimaan pengeluaran, kemudian ada cash flow. Nah, untuk investasi awal atau cash outflow pertama, periode ke awal, periode ke-0, itu sebesar 10.000 US dollar. Nah, untuk periode pertama, penjualannya periode pertama, nyampe periode kelima, penjualannya sebesar 10.000. Ini kan yang penjualan per tahun ya, 10.000, maka sama nyampe periode terakhir. Nah, sisa mesinnya itu sebesar 1.000. Maka ketika kita dijumlahkan nih, penerimaannya sebesar 10.000, nyampe periode keempat, kemudian periode kelima ini sebesar 11.000 penjumlahan dari 10.000 ditambah 1.000 US dollar. Nah, untuk biaya operasional sendirinya itu atau cash outflow itu sebesar 5.000 per tahun. Maka dari tahun pertama nyampe periode terakhir itu sama-sama 5.000 US dollar. Kemudian pengeluarannya, maka kita jumlahkan ya, periode ke-0 sebesar 10.000. Untuk periode pertama, nyampe periode terakhir ini sebesar 5.000
US dollar. Nah, untuk cash flow-nya sendiri, tadi kan A dikurangi B, atau penerimaan dikurangi B. Untuk periode ke-0 sebesar min 10.000, periode pertama 5.000, periode kedua 5.000, dan periode terakhir ya, ini yang beda 6.000, karena 11.000 dikurangi 5.000 itu 6.000. Nah, kita masukin ke rumusnya ya. Kayak tadi, NPV B sama dengan cash flow awal ditambah 5.000. 5.000 di sini kan sama-sama ya kayak tadi. Periode selama 4 periode itu 5.000. Nah, kita ini 4 kan. P per A dikali 10% ditambah 6.000 dikali dengan P per F kali 10% dikali 5. Nah, maka kita dapat nih sebesar 9.574,9 US dollar. Nah, kesimpulannya NPV B lebih besar dari NPV A, atau net present value B lebih besar dari net present value A. Kayak tadi juga, maka pilihlah proyek yang paling besar, maka dipilihlah proyek B karena nilainya lebih besar dari proyek A. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.